وآله وسلم. الفاتحة لما قرئت لها الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدنا وعن مشايخنا وعن إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بخير وعافية وصلاح العاقبة، خصوصا يا الله لروح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر جيلاني محمد بن عبد الكريم السمان المداني، وإلى المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وإلى الروح إمام الفقهاء محمد بن إدريس الشافعي وخليفة إمام النووي والرافعي، وإلى الروح إمام التوحيد أبو الحسن الأشعري بن منصور الماتريدي، وإلى الروح الشيخ زنيد البغدادي، وإلى الروح مولانا الشيخ محمد أسد بن عبد الله بن أبو بكر البنجاري وأصوله وفروعه، وإلى أرواح والوالدينا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمين وذوي الحقوق علينا أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا ووالدينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأمدادياتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاح الجسد وتوبة النصوح وتوبة النصوح، أن الله تعالى يسير جميع أمورنا الدنيوية والأخروية مع اللطف والعافية والبركة والرضا، واختم لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بخير وعافية وصلاح العاقبة، وأن الله تعالى الكريم يجعلنا ووالدنا وذريتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ولد بار ينظر إلى وجه والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة وعمرة tamatan. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita kembali memperbaharui niat dan i'tikaf kita di dalam ini masjid yang selalu sering kita lupa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Berikutnya nasib umat Rasulullah yang kelima dari 12. Setelah kita membicarakan minggu yang telah lewat orang-orang yang meminum minuman keras dan bahayanya meminum minuman yang dilarang oleh Allah, berbagai macam siksaan dan penderitaan yang dialami di negeri akhirat, sudah selesai kita bicarakan. Tinggal kita berkesadaran dan sambil bermohon kehadirat Allah, semoga anak dan dzurriyyat kita dipeliharakan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai junjungan kita Rasulullah tidak mengakui sebagai umat orang yang meminum minuman keras. Sampai-sampai lagi orang yang mabuk sebelum 40 hari meninggal dunia diharamkan memandikan, diharamkan mengapankannya, diharamkan menyembahyangkannya, diharamkan menguburkannya di komplek pakuburan orang Islam. Inilah yang menjadi perhatian kita, khususnya di daerah kita Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan bebas dengan kerjasama antara ulama dengan umara.
kerjasama dengan orang-orang tua insya Allah bebas. Tapi kalau cuman sekedar dirajia tapi yang merajia terlibat, inilah sangat berbahaya. Kada kawa damai dan aman. Kalau maling menyidang maling itu kada aman, kada kawa kada mau lulus. Nah ini betul-betul ditegakkan keadilan, menjadi perhatian kita. Karena ini Rasulullah mengatakan al-khamru ummul khaba'ith, arak itu adalah puncak dari segala kemaksiatan, ibu dari seluruh kemaksiatan. Sedikit dulu kita tambahi dulu, nanti kita langkah ke berikutnya yang kelima. Seorang ulama sufi bertempat tinggal di Mekah, namanya Abdullah Al-Azizi. Pada saat itu beliau berangkat hendak melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Mekah. Di tengah jalan ada ibu-ibu sedang menangis. Kenapa? Melihat nasib keluarganya ditalkinkan dan dilajari kalimah la ilaha illallah, tidak mau menyahut. Oleh keluarganya menzikirkan la ilaha illallah, seakan-akan terkunci kedua lidahnya, tidak bisa mengata kalimah ini. Masuk Abdullah Al-Azizi, beliau pun mentalkinkan dan melajari la ilaha. Kalau ini orang ahli ibadah, nih orang ahli tasawuf nih, mendikirkan kalau bisa dizikirkan oleh beliau la ilaha illallah, ternyata juga tidak bisa, bahkan melawan lagi. Apa melawan? Dia berkata, ketahuilah seluruh yang hadir ini, aku sudah tidak Islam lagi dan aku sudah kafir. Aku tidak percaya lagi lawan keagungan dan keasnya Allah. Aku kada betuhan Allah Ta'ala lagi. Tidak lama, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ayo, kalau sudah nangka ini kayak apa? Maka innamal a'malu bil khawatim, hanya saja umur tuh apa disudahi. Oleh karena itu kata Imam Ghazali, kita tidak bisa bergembira, tidak tergiur dengan kemuliaan yang diberikan masyarakat, karena tidak ada jaminan mati beriman. Dan kita bertemu dengan orang yang bergelimang maksiat tidak bisa menghinakan, karena belum ada apakah dia matinya beriman apa tidak. Menghinakan orang tidak berani, menganggap diri hebat pun tidak berani. Kenapa? 2/11 main belum selesai. Hitungan badminton belum mencapai match point antara Cina dengan Denmark. Kau tahu? Di sini penentuannya belum lagi. Wayah ini sekarang mau i'tikaf di masjid, mau mengerjakan salat berjamaah, mendengarkan orang ceramah. Tapi adakah jaminan kita sampai akhir umur kita? Nah di sini kita senantiasa bermohon kepada Allah, semoga kita kebaikan ini jangan dulak, jangan bosan. Alahnya nasib orang yang bergelimang di tengah maksiat pada ketika akhir umurnya lalu bercangkal beribadah. Nah di sini kita itu pernah kita bicarakan, kenapa matinya jadi tidak beriman. Salah satu diantaranya dzulmul ibad, menzalim hamba-hamba Allah. Jadi kadang-kala matinya beriman, menzalim hamba-hamba Allah, membunguli orang, mencuntani sandal orang, iya nih, piragah pina tulak bebacaan, padahal sandal orang nancagar dipikirakan, piragah aja, pinanya aja, potongannya aja. Zalim kadakawa mati beriman, siapa aja kadakawa mati beriman. Zulmul ibad tidak bisa mati beriman, zalim kepada hamba Allah. Nah kalau begini semuanya tidak berani menzalim kepada orang lain, istilah di kampung
biar pisang pasak satundunan kadawani manabang gitu lah, biar kaladi gana-gana bungkahnya kadawani menabuk anggitu ram, biar aja pucuk kato pucuk gumbile bapucuk kadawani menyusur anggitu ram. Kenapa? Sebab biar iwak banyak di sumur orang kadawani maunjuni sumur orang. Kenapa? Sebabnya zalim kada kawa mati baiman. Kalau ini saja diperpegangi kita semua takut kalau matinya tidak beriman, aman. Biar sandal kada dibawa naik, biar saja pagar tidak ditutup apalagi dikunci, biar saja sepeda motor tidak berkunci. Kenapa? Sebab bila mengambil itu orang matinya kada kau beriman, biar nak kayak apa aja matinya kada kau beriman, aman kita nenek. Ini membantu benar nih lawan bubuhan polisi, tahulah aman. Kada wani mengambil kepunyaan orang karena matinya kada kau beriman, apalagi kepunyaan orang banyak. Lawan ulun berpikir biar sekarang ini lah pikir tuh, kalau 10 tahun yang telah lewat tuh sering kita mendengar sebelum salat Jumat pengumuman di masjid, sering kita mendengar dan membaca-baca pengumuman di tempat-tempat warung, pengumuman ditemukan dompet berisi uang, siapa yang merasa keciciran silakan ambil ke panitia masjid. Itu 10 tahun yang telah silam masih terdengar. Sekarang adakah pengumuman ditemukan dompet kada terdengar lagi? Kenapa? Sebab jangan dompet orang nang tak kipai nang tak gugur nang di kantong aja direbutinya. Keimanan sekarang menurun sudah deh, karena tahu dia punyaan orang lagi. Mau dilihat di potongan ketajakan kopiah tuh bilang jalim benar, dilihat berarti saru kaki. Kayak apa keimanan kita sekarang dengan keimanan orang-orang dahulu? Jauh benar. Andai kata orang bahari ditemukan dompet berisi uang, silahkan yang mengambil, siapa yang merasa keciciran silahkan mengambil. Kada wani mun mengambil merasa kada keciciran, kada wani mengambil. Mengambil itu kan pula bila ditakoni isinya uang berapa jumlahnya dan berapa uang pecahannya, tepat menyebutnya. Sekarang ini coba aja adakan nangga itu kakuinya terus. Allahu Akbar. Sekarang Pak, bagaimana 20 tahun yang akan datang kalau pendidikan agama ini semakin menurun? Masalah zalim lawan orang ini tidak dimasukkan ke dalam jiwa ilmu pengetahuan agama, akan lenyaplah kita keimanan kita ini di ketika sakaratul maut. Iman itu malayak, kada kawa matinya beriman. Maka bila dia tidak bisa mati beriman, neraka buat selama-lamanya. Ketahuilah seluruh yang hadir, kata seorang laki-laki tadi, aku tidak percaya lagi lawan Allah, aku sudah kafir, aku kada Islam lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia orang, terkejut keluarganya, dilajari la ilaha illallah tidak bisa ngomong. Sekali ngomong aku kada percaya lagi lawan Allah Ta'ala, berucap mengomong aku tidak percaya lawan Allah, bisa saja mengatakan la ilaha illallah tidak bisa. Coba tambah menangis keluarganya. Akhirnya dikuburkan. Sebelum dikuburkan ditanya oleh Abdullah Al-Aziz, hai keluarganya, hai keluarga si mayat, apa kesalahan si mayat ini waktu di dunia? Waktu hidup apa kesalahannya? Berkatalah istrinya, Tuan Syekh, laki ulun ini pekerjaannya baik aja, berbuat baik aja lawan orang. Istilahnya jaka ibarat orang gotong royong ikut, tutur bahasanya lembut,
dari maksiat dapat dijaganya, pekerjaan taat kayak orang juga. Cuma satu salahnya, wahai Tuan Syekh, suami ulun tidak bisa melepaskan pekerjaan yang satu kejahatan ini. Laki ulun hingga hendak teler aja, mabuk lagi Dengan tegas Abdullah Al-Aziz bilang, wahai seluruh marga masyarakat dan yang seluruh yang hadir, jangan mayat ini dimandikan, jangan mayat ini dikapankan, jangan mayat ini dimandikan, jangan disambahyangkan, dan jangan dipatak di komplek pakuburan muslimin. Lempar saja, tidak boleh mengerjakan mayat ini. Orang Bahari tegas, hukum tidak keras tapi tegas. Mencari tuan guru di akhir zaman yang tegas susah. Kayak apa hukumnya? Kayak apa tuan guru? Anak ulun tuh pindah mabok. Kayak apa guru? Sama bungolnya. Lama. Coba lihat, tegas di tengah-tengah keluarganya, jangan dimandikan, jangan dikapankan, jangan disembahyangkan, jangan dipatak di komplek pakuburan muslimin. Lempar saja, tidak boleh. Maaf, bawa sana, jangan dikuburkan. Tegas. Jika ini dilaksanakan dengan tegas oleh ulama dan umara, yakin Kalimantan Selatan bebas dari narkotik, narkoba, sabu-sabu. Menyampaikan aja risikonya gana banar piannya mana unggut-unggut itu. Ada cerita lagi. Seorang laki-laki ahli ibadah, abid tapi bukan alim. Makanya fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adna minkum. Kelebihan orang alim dengan kelebihan orang yang ahli ibadah seperti kelebihan aku lawan umatku. Jadi kita ini perlu menuntut sambil mengamalkan. Banyak waktu diarahkan kepada masalah ilmu, ibadah tak kurang, bukan kada ibadah tak kurang, maka titel orang itu alim. Banyak diarahkan waktu ibadah, ilmu kurang, namanya abid. Maka bagaimana kelebihan antara alim dengan abid? Rasulullah bersabda, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adna minkum. Ahli ibadah tadi, dia menyingkir diri dari manusia, dengan kata lain uzlah. Beberapa puluh tahun mengabdi dan ibadah di dalam kamar khalwat. Luar biasa ibadahnya. Pada suatu hari keluar, berjalan-jalan, tiba-tiba di tengah jalan bertemu imra'atun jamilatun, wanita cantik. Maka lawas kada melihat. Pak melihat sebagantar dada. Amun lagi belum bertemuan toh akan berpacaran bukan ada kisah lagi ya. Nanti kalau bertemu saya lebih duluan menegur sapa dan saya yang merayu dia. Babaya pak bertemuan bak kajutan di cilinginya. Napa ini? Napa ngade? Lalu ahli ibadah tadi jalan-jalan bertemu dengan wanita cantik, dia beri senyum. Nah, maka itulah kakak lalakian nang karas-karas itu pian nang malamahkannya bibinian aja. Bilanya urusan do kada beres, tikinannya kada beres, parianya tendernya kada keluar, sorong bibini bungas lolos. Itu rahasia perusahaan tuh. Nah iya nang kakain tuh ya, weh ini kain nakal nih ya. Mohon hendak
mengetahui kerusakannya daerah Banjarmasin, tapi ulun kan kada orang Banjar, ulun kan orang Gambut. Malam minggu di sekitar jam 10 keliling lah daerah Banjarmasin, laluilah diskotek-diskotek itu. Di depan-depan dari tempat-tempat kemaksiatan itu, no, perempuannya, no, lalakiannya nang tuha-tuha umur 50, no, mengganding, nah aja kok, ya nang narang KKN nih, ya nenek kaya-kaya nang kaya ini Pak sekali seminggu kita, tapi orang lain Pak saben malam nang kaya ini. Harus pikirakan orang Banjar nang kaya ini. Kada kasandangan al-bala'u idza nazala amma bala, kalau nya turun umum. Terjadilah keresahan di masyarakat, terjadilah berbagai macam problema. Akibat apa? Akibat masyarakat itu tidak konsekuen terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Nampak dalilnya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Bukti akan Pang diskotik ditutup tuh, bukti akan. Jangan cuma sekedar seminar, tetapi buktikanlah agar supaya bersih daripada tempat-tempat maksiat. Ini disarahkan lawan ulun Pang babacaan nang ini cakanya kali disarahkan kan aku berucap nang ini ulun. Amar ma'ruf nahi mungkar. Risikonya berat loh Pak, risikonya berat. Tapi kita punya semboyan, setuju silahkan dengarkan dan silahkan datang, tidak setuju tidak usah. Saya tidak ada mengundang sampian-sampian yang datang, cuma kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kesadaran kita diri kita, karena kita semua akan kembali ke hadrat Allah, siap akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kita. Saya ulangi, kita akan kembali ke hadrat Allah. Tidak lama hidup di dunia ini, tidak lama hidup, taruhlah 90 tahun. Tidak lama kita hidup di dunia dibandingkan dengan akhirat yang kekal abadi buat selama-lamanya. Mengorbankan nikmat yang kekal dan abadi buat selama-lamanya, meraih nikmat yang sementara. Hei adik-adik remaja, keliru kita hidup. Pacaran, teler, mabuk, rami-ramian. Berapa hidup kita? Nikmatnya berapa? 50. Kalau sudah 60 tidak nikmat lagi. Tapi kita akan menerima penderitaan yang tidak berbuntut lagi buat selama-lamanya. Disinilah kelirunya orang-orang beriman. Maka itu saya sudah sering mengemukakan, yuk 3 prinsip kita pegang. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Hidup bukan terminal terakhir. Insya Allah mau bahasa Banjarnya bakayuhut umpat baurunan, umpat ka sembahyang berjamaah, ikut lagi kegiatan keagamaan. Kenapa? Nih ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, ada hari pembalasan. Kadanya nyaman melanggar undang-undang Allah Ta'ala buahnya. Melanggar undang-undang polisi aja ngali, apalagi melanggar undang-undang Allah Ta'ala. Berani kita melanggar undang-undang pemerintah seakan-akan pekerjaan kita menantang, saya mau masuk penjara, kan begitu? Berani kita melanggar undang-undang dan tegas serta perintah dari Allah Ta'ala, berarti kita akan menyerah. Tuhan, aku mau masuk ke dalam api neraka. Sama. Mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah. Amin amin amin. Enggak ada menurut juga biar kayak apa. Ahli ibadah. Kita kembali kepada cerita. Disenyuminya oleh wanita cantik, tersenyum, akhirnya tergiur. Nah ajanya dikawainya mairingi amsidit, dibawanya masuk ke dalam rumah. Maka itu jerulun kan ada waspada nih mata nih, nah, sudah dipadahkan dari manapun naiman layang, dari sawah turun ke kali, dari mana kasihku datang, dari mata turun ke hati.
bilanya cangang iya teh iya nanti rupa kandang kayak itu tak cangang kayak masuk ke dalam rumahnya dikuncinya. Di dalam itu ada 2 3 lawannya. 1 dia tawarkan dengan 3 tawaran. Wanita cantik ini menawarkan kepada orang ahli ibadah, dijebaknya. Apabila ikam silakanlah wahai ulama, wahai orang saleh, 3 ini ada gulam di sampingku, bunuh dia atau tidak membunuh dia, ini segelas arak, minumlah arak, atau tidak zinahilah aku, kalau tidak kau kerjakan salah satu di antara 3, saya akan berteriak bahwa kau memperkosa aku. Sama dengannya ikam anak juga jahat juga ikam. Bunuh gulam, bunuh budak, zinahi aku, katanya minum segelas arak. Bingung ahli ibadahnya, bunuh orang neraka. Wa man qatal bingung ahli ibadahnya, bunuh orang neraka. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam, membunuh orang beriman dengan sengaja balasannya neraka. Hendak berzina pulang, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sana, zina 1 kali meruntuh amal ibadah 70 tahun. Sudah ambil segelas minuman keras saja sudah enteng ketimbang nang 2 ini. Padahal dia tidak mengajikah bahwa al-khamru ummul khaba'is, bahwa arak adalah sumber dari seluruh kejahatan. Membunuh orang dosanya besar, menzinahi dosanya besar, meminum minuman keras kikira enteng, ujarnya ambil minuman keras, minum, mabuk, nafsu memuncak, zinahinya perempuan tadi, orangnya mabuk, zinahinya perempuan. Antara mabuk dengan tidak gulam yang di samping, dia takut kalau ini yang membuka rahasia, membocorkan rahasia, sudah bunuh ketiga-tiganya Pak, lantaran arak ini. Kenapa maka membunuh orang? Karena arak. Kenapa maka menzinahi perempuan? Karena arak. Al-khamru ummul khaba'ith. Mudahan juriat dan keturunan kita dipeliharakan Allah, amin. Maka kayaknya sekarang ini coba lihat, menjalar daerah-daerah yang sudah nyata, apalagi kita mendengar bahwa penanaman ganja sudah ada di daerah Aceh, berdiri dengan indah dan megah pabrik minuman keras di Aceh. Bagaimana dengan daerah Seram di Makkah? Nah, di sini kita kembali kepada pokok pembicaraan yang kelima. Yuhsaruna min quburihim wa katmulhu juzaman wa barasan. Dihalau kata Rasul umatku di padang mahsyar. Yang kelima, mulai dari kubur bangkit menuju padang mahsyar, batang tubuhnya penuh dengan penyakit lepra, bananahan awak, guguran tulang dan kulit-kulitnya, penyakit lepra. Uja orang bahari penyakit gana, yang itu penyakit besar ya kalau tak nang melihat jijik di padang mahsyar. Ya anggapnya dah apa aku nih, coba nih nah penyakit lepra, menangis muasya Rasulullah, apa kesalahan orang tuh di dunia jadi penyakit lepra awak bananahan?
dagingnya berguguran, tulangnya guguran, nengka itu apa kesalahannya waktu di dunia. Nah ini kita nih mengaji kesalahan supaya jangan terjadi nasib seperti itu. Rasulullah bersabda, haula'il ladzina aqul walidain, haula'il ladzina aqul walidain. Mereka itu waktu di dunia menyakiti hati orang tua. Di dunia tapalampang lawan kuitan, di dunia menyakiti hati kawitan, di dunia menyediakan kawitan, di dunia menyinggung perasaan kuitan. Menjambat itu berdatang harianan nang itu Artinya pembicaraan kita ini insya Allah berkisar dua yang akan kita bicarakan. Apa sih keistimewaannya bakti lawan kuitan? Dua, apa bahayanya wani lawan kuitan? Supaya sadar. Hampir semua kita lahir dari rahim seorang ibu, dibesarkan oleh seorang ayah. Hampir semua kita. Ada juga pengkada dibesarkan ayah, ada juga karena abahnya meninggal, memarinanya memelihara. Nah oleh karena itu kita yang dilahirkan oleh seorang ibu, dibesarkan oleh seorang ayah. Festival Film Indonesia FFI akan menyaring dari dunia perfilman, diseleksi siapa sutradara yang berhasil dalam dunia perfilman atau skenario yang bermain dalam dunia perfilman, akan diberikan dulunya oleh Menpen, Menteri Penerangan, Piala Citra. Kenapa? Sebab karena dia berhasil memimpin menjadi sutradara dan skenario dalam perfilman. Oleh Menpen akan memberikan Piala Citra. Bagus. Pertanyaan, ayah dan ibu kita membesarkan kita seperti ini, bahkan mempunyai ilmu pengetahuan, bahkan jadi pejabat seperti kita misalnya. Pertanyaan, piala apa yang kita berikan kepada orang tua kita itu? Film aja berhasil diberi piala, kuitan kita pernah berhasil membesarkan batang tubuh kita, memasukkan kita ke pesantren, memasukkan kita ke sekolah, keluar kita jadi pejabat. Piala apa yang kita berikan kepada orang tua? Silahkan jawab masing-masing. Kita semua punya orang tua. Lagi pula nang tuha-tuha ini mengerti, ini nang tuha-tuha khususnya nang tuha-tuha. Tanyaman kita sini pada abah kita, tanyaman kita pada mama dan abah kita dulu. Kadang kala orang-orang kampung punya ayah tidak sempat menikmati terangnya listrik, abah jadi kampung tidak sempat menikmati mesin cuci, tidak kenal yang namanya dispenser. Sekarang kita seperti ini, alhamdulillah. Apakah jasa orang tua kita itu tega? Kita tidak memberikan ingatan dan memberikan imbalan amal ibadah yang kita kirimi pada orang tua. Air susu jangan dibalas dengan air madu, tapi air susu harus dibalas dengan air susu, dia jangan dibalas dengan air tuba, tapi air susu harus dibalas dengan air madu. Jangan sampai menjadi kata peribahasa, ayah ibu kaya, anak jadi raja. Ayah ibu kaya, anak jadi pembantu. Saya ulangi, ayah ibu kaya, anak jadi raja. Belum sempat lagi orang tua menikmati kendaraan, dia sudah berani pakai. Baju ayah ya bajunya, kendaraan ayah ya kendaraannya, fasilitas yang dimiliki ayah, anak berhak memiliki. Tapi mampukah seperti ini kita memiliki? Tapi orang tua jadi pembantu. Ini sangat ironis sekali.
kalau keliling Wali Songo nomor 1, alhamdulillah kubur kuitan tagah. Bukan pengertiannya ulun melarang ziarah kepada ulama, bagus, tabaruk ambil berkat bagus, tapi ingat kubur kuitan. Rasulullah bersabda di dalam kitab I'anah juz yang ketiga, Rasul bersabda, di situ ada hadis, "Mamin muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi ila akhiril hadis." Siapa di antara muslim melalui kubur saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, waktu di dunia dia kenal, lalu dia memberi salam, "Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa inna insyaallahu bikum lahiqun." Ini mulai lalu di komplek pakuburan tuh diucapkan salam nangga itu. Nah ada juga kasihan mengganang di dalam kubur tuh. "Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa inna insyaallahu bikum lahiqun." Apabila waktu di dunia nang orang dalam kubur itu, kata Rasulullah, orang nang dalam kubur itu kenal, waktu di dunia belajar kenal, lalu saudaranya yang masih hidup ini memberi salam, maka paradallahu alaihi ruhahu, Allah akan mengembalikan rohnya dan menjawab salam, dan dia kenal, oh kawanku pernah memberi salam. Ataupun kita yang sama-sama mentahlilkan, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berberkat, hidup beriman, mati pun dalam keadaan beriman.